Shalom keluarga Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online GKPB MDC Prabu Muli. Hari ini hari yang spesial, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya Tuhan Yesus telah memberikan tempat yang terbaik untuk setiap kita. Mari ajak semua anggota keluarga kita untuk boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
terima kasih kalau kami masih bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau yang bukakan mata hati pikiran kami Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan, kami boleh menerimanya Tuhan. Dan kami mau taat untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini adalah ibadah online dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting sekali bagi iman kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang saudara, mari kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah kembali, walaupun secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang sama tetap hadir di dalam ibadah ini. Tuhan yang sama yang penuh kuasa sanggup menjamah kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami, Immanuel, Allah menyertai kami. Terima kasih, berkati kami, semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah firman itu menjamah dan menyentuh hati kami masing-masing dan memperbaharui iman kami dan mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati kami semua dan kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saya flashback sejenak tentang terjadinya penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah secara resmi mengumumkan terpaparnya 2 orang wanita yang tinggal di daerah Depok pada tanggal 2 Maret 2020. Dan saudara, tidak kebetulan pada waktu itu bersamaan dengan gereja-gereja Tuhan memulai masa-masa Prapaskah. Apakah itu masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa-masa menjelang penderitaan Tuhan Yesus, menjelang kematian Yesus di atas kayu salib. Pada saat itu saudara, Yesus berterus terang kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, dia akan disiksa, dia akan dianiaya, dia akan banyak menanggung penderitaan, dan lalu dia akan mati di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian dia akan bangkit dari kematiannya. Tapi bagaimana saudara dengan respon murid-muridnya? Mereka tetap saja nggak bisa mengerti, dan mereka tidak percaya apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Petrus berkata, nggak mungkin hal itu terjadi dalam kehidupan Yesus. Tapi kenyataannya saudara, apa yang terjadi? Yesus betul-betul dibawa ke Yerusalem, kemudian diadili, disiksa, dan kemudian naik ke atas bukit Golgota, disalibkan, dan kemudian mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah itu saudara, 40 hari berturut-turut, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang. Dan setelah itu secara khusus dia mengajak ke-11 muridnya dan dia terangkat ke surga. Nah saudara, apakah yang menjadi dasar daripada kekuatan Tuhan Yesus melewati masa-masa yang sulit itu? Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita simak firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah saudara, rupanya kunci daripada kemenangan Tuhan Yesus adalah tekun. 3 kali kata tekun diucapkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tersebut. Yesus tekun di dalam perlombaan, Yesus tekun di dalam memikul salib, dan Yesus tekun di dalam menanggung semua bantahan dari orang-orang berdosa terhadap dirinya. Saudara, ketekunan itulah yang membuat Yesus keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya saudara, ketekunan itulah yang membuat kita juga keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, hari ini kita akan membahas 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah 3 makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita akan melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudara, apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua? Makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kepastian. Kepastian apa saudara? Kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang yang ada di dunia ini saudara, tidak ada yang mati lalu bangkit dari kematian dan naik ke surga seperti Yesus. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 2 orang yang tidak mati tapi langsung terangkat ke surga, yaitu Henok dan Elia. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ada orang yang mati kemudian dibangkitkan oleh Yesus, yaitu Lazarus dan anak muda di Nain. Namun saudara, mereka tidak terangkat ke surga. Dan saya percaya setelah itu mereka juga mengalami yang namanya kematian. Hanya Yesus saudara, satu-satunya menjadi pribadi yang mati kemudian dibangkitkan dan kemudian naik terangkat ke surga. Nah saudara, kata naik atau terangkat di sini bukan hanya berarti pindah lokasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kata naik atau terangkat juga bisa berarti saudara, itu adalah sebuah perubahan keadaan atau status. Contohnya, kalau anak saudara naik dari kelas 1 naik ke kelas 2. Bukan berarti saudara kalau dulu kelasnya di lantai 1, sekarang kelasnya di lantai 2. Yang berubah adalah statusnya dari murid kelas 1 menjadi murid kelas 2. Demikian juga kalau ada di antara saudara yang diangkat atau dipromosikan dari staf biasa menjadi seorang manajer mungkin saudara. Yang berubah bukan berarti saudara dulu kantornya di lantai bawah, sekarang kantornya di lantai yang lebih tinggi. Tidak seperti itu saudara. Mungkin sama, kantornya bisa saja sama di lantai yang sama, tetapi kedudukannya yang berubah atau statusnya yang berubah. Kalau saudara dulu adalah staf biasa, sekarang menjadi seorang manajer. Nah saudara, ada perubahan status atau keadaan Yesus sebelum ia bangkit dari kematian dan sesudah Yesus bangkit dari kematian.
Bagaimana keadaan Yesus sebelum dia bangkit dari kematian? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita bisa menemukan di sini ada 3 keadaan atau status Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Saya akan bacakan buat saudara ayat ini. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara lihat di sini, Yesus atas kehendaknya sendiri menurunkan statusnya atau keadaannya. Dari Allah menjadi manusia. Itu yang pertama, dari Allah menjadi manusia. Yang kedua, saudara, Yesus menurunkan statusnya atau keadaannya dari Tuhan menjadi seorang hamba. Dan yang ketiga, Yesus menurunkan statusnya dari keadaan manusia yang tidak berdosa menjadi seperti orang berdosa. Yesus tidak berdosa, saudara, tetapi dia menurunkan statusnya seperti orang yang berdosa yang harus dihukum mati dengan cara disalib. Itulah keadaan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ada bagian firman Tuhan yang lain juga yang menegaskan, saudara, bagaimana keadaan Yesus sebelum bangkit dari kematian. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9a berkata demikian, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Saudara, waktu yang singkat di sini artinya masa dia ada di dunia sampai kepada kematiannya. Bagaimana keadaannya? Dikatakan, saudara, Yesus itu sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bayangkan, saudara, padahal malaikat-malaikat itu tugasnya adalah melayani manusia. Artinya Yesus betul-betul merendahkan dirinya. Itulah keadaan Yesus sebelum dia bangkit dari kematian. Nah, saudara, bagaimana keadaan Yesus setelah ia bangkit dari kematian? Kita bisa melihat di sini, merasakan ada satu perubahan yang luar biasa sekali. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, saudara perhatikan baik-baik, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ada satu perubahan yang luar biasa. Allah jadi manusia. Tuhan jadi hamba. Manusia yang tidak berdosa harus menjadi seperti manusia yang berdosa. Itu keadaan Yesus sebelum dia bangkit dari kematian. Tetapi setelah bangkit dari kematian dikatakan apa, saudara? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lutut bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang lain di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, ayat yang sangat terkenal sekali dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, sudah perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, belum pernah Yesus mengucapkan hal itu sebelum dia mati dan bangkit dari kematian. Sebelum Yesus terangkat ke surga, selalu dia katakan apa yang aku buat berasal dari Bapa. Tetapi setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata apa, saudara? Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Yesus. Luar biasa sekali. Satu ayat yang terakhir sehubungan dengan keadaan Yesus sebagai Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat yang ke-22.
perhatikan baik-baik, yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti ada kursi, ada Bapa, lalu Yesus di sebelah kanannya, bukan. Saudara, duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang kuasa, kehormatan, dan kedudukan sebagai pemegang otoritas yang tertinggi yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Makna yang kedua dari kenaikan Yesus adalah kepastian tentang surga itu ada dan Yesus adalah jalan menuju ke surga, saudara. Alkitab menuliskan banyak hal, saudara, tentang surga. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru ada ratusan ayat tentang surga. Namun saudara, walaupun demikian masih banyak orang yang ragu tentang surga. Termasuk juga saudara, pada waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita lihat di sini bagaimana respon murid-murid tentang surga. Saya bacakan buat saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima, respon Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, banyak orang gelisah tentang surga. Kenapa? Karena mereka nggak punya kepastian tentang surga. Termasuk Thomas nggak punya kepastian tentang surga. Dia bilang, aku nggak tahu kemana engkau pergi. Dan aku nggak bisa ke sana. Dan disinilah saudara kita melihat satu hal yang penting. Bahwa surga ada tidak tergantung kepada saudara percaya atau tidak. Saya ulangi, surga ada tidak tergantung kepada saudara percaya atau tidak. Saudara mau percaya atau tidak, surga itu tetap ada. Surga itu tidak tergantung apakah saudara sudah melihat surga atau tidak. Bukan berarti kalau saudara belum melihat surga, surga itu enggak ada. Satu kali saudara terjadi perdebatan seru di kelas filsafat yang membahas apakah Tuhan itu ada atau tidak. Seorang profesor yang nggak percaya kepada Tuhan mengajak para mahasiswa itu berpikir secara logis dan bertanya kepada para mahasiswa tentang Tuhan. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar Tuhan? Saudara, semua mahasiswa diam dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian profesor itu bertanya lagi, adakah di antara kalian yang pernah melihat Tuhan? Dan tetap semua siswa tidak ada yang menjawab, saudara. Dan yang terakhir, profesor bertanya, adakah di antara saudara yang pernah menyentuh Tuhan? Tapi semuanya diam dan tidak ada yang menjawab juga, saudara. Dengan demikian, profesor berkata, kalau begitu kesimpulannya, Tuhan itu tidak ada. Tiba-tiba, saudara, ada seorang mahasiswa yang religius. Dia berdiri dan dia mengangkat tangannya dan dia minta izin berbicara di depan kelas. Dan mahasiswa itu berkata demikian. Teman-teman, apakah di antara teman-teman ada yang pernah melihat otak profesor? Semuanya nggak ada yang menjawab, saudara. Semuanya diam. Lalu mahasiswa ini juga bertanya kepada teman-temannya, apakah teman-teman ada yang pernah menyentuh otaknya profesor? Semuanya juga nggak ada yang menjawab, semua hening dan diam. Lalu mahasiswa ini berkata kalau demikian kesimpulannya adalah profesor tidak punya otak. Saudara, kita nggak tahu surga itu
bentuknya seperti apa. Walaupun di Alkitab banyak tertulis tentang surga itu seperti apa. Dan kita juga mungkin nggak tahu jalan menuju surga. Tapi kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan ada sebuah kepastian bahwa surga itu ada. Surga itu bukan sekedar suasana, bukan sekedar sebuah keadaan, atmosfer. Tapi surga itu adalah sebuah tempat yang nyata, betul-betul ada. Dan yang luar biasanya, Yesus itulah satu-satunya jalan menuju surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga membuat lockdown surga berakhir, saudara. Dan orang dapat kembali masuk ke surga. Dan kenapa kita yakin Yesus bisa membawa kita ke surga? Yohanes 3 ayat yang ke-13 berkata beginian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kenapa kita yakin, saudara, kita bisa sampai ke surga? Karena Yesus berasal dari surga. Dan yang terakhir, makna ketiga daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bahwa kepastian kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Luar biasa sekali, saudara. Kita diberi sebuah privilege untuk bisa melakukan perkara-perkara besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Janji firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ayat ini menunjukkan setelah Yesus pergi kepada Bapa, naik ke surga, Dia mempercayakan kepada saya dan saudara perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Apakah maksudnya itu, saudara? Tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi apa, saudara? Saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi perkara besar apa yang saya dan saudara bisa lakukan? Menjadi saksi, saudara. Menjadi saksi, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana itu bisa? Saudara, dengan kemajuan teknologi pada hari-hari ini, hal ini dimungkinkan, saudara. Apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan, dan saudara bisa rekam, saudara bisa share di media sosial, saudara, itu bisa didengar, bisa disaksikan bukan hanya orang-orang yang ada di dekat saudara, ada di Indonesia, bahkan bisa didengar di seluruh dunia. Dengan terjadinya COVID-19 dan kita mengadakan ibadah secara online, saudara, salah satu dampak yang positif adalah, saudara, bahwa orang bisa mendengarkan khotbah gereja ini atau gereja-gereja lain dari berbagai negara. Ini membuktikan bahwa, saudara, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya di negara kita, bukan hanya di kota kita, tetapi menjadi saksi buat orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan saya percaya inilah penggenapan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24, bahwa Injil Kerajaan Surga harus diberitakan di seluruh dunia. Yang terakhir, saudara, bagaimana respon kita terhadap 3 makna kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, ini penting sekali. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Maka setiap kita akan diselamatkan. Itu tertulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Jadi mengakui Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, bukan hanya sebagai penolong, tapi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua adalah setiap kita bersedia diutus menjadi saksi Kristus untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya pada hari ini
kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah pujian. He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead because He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is the Lord. Dialah Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Mari saudara, di akhir khotbah ini saya mengajak saudara berdoa bersama-sama. Yang pertama, kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara, hari ini adalah hari yang terindah, waktu yang terbaik. Taruh tangan kananmu di dadamu dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Hamba berdoa, hari ini Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu, bahwa Engkau terangkat ke surga, bahwa betul Engkau Yesus adalah Tuhan yang mempunyai surga. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami mau mengakui dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Terima kasih Tuhan. Dengan pengakuan ini kami percaya kami diselamatkan. Yang kedua, saudara, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita, biar setiap kita mau diutus menjadi saksi Tuhan Yesus, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa, terima kasih, pakailah kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami mau menjadi saksi-Mu. Bahkan kami percaya di tengah masa-masa yang sulit ini, kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini mungkin membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan berikan kekuatan yang bagi yang lemah, berikan penghiburan bagi yang kehilangan, saudara. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari utara ke selatan.
Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kebaktian kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah mengikuti ibadah online GKPB MBC Prabu Muli. Saya percaya semua kita sudah dikuatkan lewat pujian dan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Bagi setiap kita yang sudah merasa diberkati dan ingin memberikan persembahan, Anda boleh memberikan persembahannya lewat rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita hari ini. Nantikan ibadah online kita berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lembah